adik-adik, apa kabarnya? Dan hari ini kami percaya adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dengerin firman Tuhan. Selamat datang di WTC Kids Online hari ini. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah apa yang Yesus lakukan di sekitar musuhnya. Musuh? Adik-adik punya musuh kan? Mungkin kita suka marah, suka benci dengan mereka. Tapi coba lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di sekitar musuhnya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Simpan mainanmu di tempatnya dan kita akan berdoa. Yuk, lipat tangannya semuanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami juga akan mendengar firman Tuhan. Ajari kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik. Wah, pasti di rumah sudah menunggu ya kita memuji Tuhan ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau duduk, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama minta hadirat Tuhan ada bersama dengan adik-adik saat ini. Hadiratmu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencanamu. Hadiratmu Kekuatan kami Tuhan. kekuatanku, imanku teguh mendengar suaramu, kemuliaanmu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata
buat kami yang kami butuhkan. Hanya Yesus saja yang kami butuhkan. Kau baik, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh Tuhan, Engkau sangat baik Bersama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mau sungguh-sungguh, kami mau taat, kami mau dengar-dengaran Tuhan. Kami menantikan firman-Mu Tuhan untuk kami, supaya kami jadi anak-Mu yang semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apakah adik-adik pernah punya musuh? Atau ada orang yang tidak suka dengan adik-adik? Nah, biasanya adik-adik, orang yang punya musuh itu, mereka suka bergosip tentang musuhnya. Kadang-kadang ada juga yang mengabaikan musuhnya. Tetapi tidak sedikit loh adik-adik yang bertengkar dengan musuhnya. Bahkan sampai berkelahi dengan musuhnya. Nah, inilah yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terhadap musuh mereka. Tetapi berbeda dengan Yesus. Cara Yesus memperlakukan musuhnya itu jauh sangat berbeda. Yesus mengajarkan kita harus mengasihi musuh kita dan berbuat baik terhadap mereka. Apa Kak Pipit tidak salah bicara? Kayaknya sulit loh Kak Pipit untuk mengasihi musuh, bahkan berbuat baik terhadap mereka. Apakah Tuhan Yesus tidak punya musuh? Atau mungkin Tuhan Yesus itu tidak pernah merasakan rasanya diejek, disakiti, atau dibully di sekolah? Salah adik-adik. Tuhan Yesus juga punya musuh. Banyak orang yang berusaha ingin menyakiti Yesus. Bahkan akhirnya Yesus dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Dan Yesus sampai dihukum mati, dipukuli oleh orang-orang yang tidak dapat menemukan satu kesalahan pun terhadap dia. Jadi, apakah Yesus punya musuh? Banyak loh adik-adik, lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Nah, lalu mengapa Kak Pipit Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita? Kalau Yesus pernah dan merasakan disakiti oleh orang lain. Alasannya adik-adik, karena Yesus ingin mengubah hidup mereka. Yesus mengubah hidup mereka melalui kasih. Dengan karya Yesus mati di kayu salib, itu membuktikan bahwa Yesus ingin mengubah hidup orang-orang melalui kasih Yesus yang begitu besar. Nah, jadi apa yang dilakukan Yesus di sekitar musuhnya? Adik-adik belajar bersama Kak Pipit hari ini ya. Yang pertama, kita harus mengenali siapa musuh kita yang sebenarnya. Jadi bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan orang-orang yang jahat dengan kita. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah si jahat, si iblis. Lalu yang kedua, kita harus memilih kasih daripada menghancurkan. Kasihilah musuhmu. Terus berbuat baik. Jangan kepada teman kita yang baik saja, tetapi teman kita yang jahat pun kita harus tetap berbuat baik dan tetap mengasihi mereka. Lalu yang ketiga, kita harus memilih mengampuni. Jadi jangan disimpan adik-adik. Kita ampuni siapapun orang yang pernah menyakiti kita atau berbuat kesalahan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, aku Stella. Hari ini
menyampaikan ayat hafalan. Kelas 6 ayat 5a. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Baca lagi ya ayatnya. Kelas 6 ayat 5a. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Ingat ya teman-teman ayat hafalan kita. Lukas 6 ayat 5a. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Oke teman-teman, demikian ayat hafalan kita. Jangan lupa ikut Kids Arta. Bye-bye, God bless you. Yuk adik-adik semua siapkan hatinya untuk dengar firman Tuhan. Tema hari ini adalah tema yang luar biasa. Kita akan melihat apa yang Yesus lakukan ketika dia dihadapkan dengan musuhnya. Ya, kata musuh adalah orang yang suka sakiti kita, orang yang suka pukul kita, orang yang suka ngeledek kita. Bahkan walaupun kita nggak salah sekalipun, tapi dia nggak suka sama kita. Rasanya sih pengen marah ya. Tapi apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus ketika di depan musuh-musuhnya? Nah, kita lihat hari ini. Adik-adik, pada saat Yesus ditangkap, Yesus saat itu ya diikat adik-adik. Lalu ditarik, dan dia mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Bahkan adik-adik, di situ ada orang-orang di sana yang berkata, "Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia!" Wah, adik-adik, saat itu mungkin adik-adik kalau adik-adik saat itu ada di sana mungkin sedih sekali melihat apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita lihat Tuhan Yesus tetap saja dia diam adik-adik. Ada seorang tentara dan bilang begini, "Oh, kamu mau jadi raja? Baik kalau begitu." Lalu dia ambil mahkota duri dan lalu dijadikan kayak mahkota gitu ya. Durinya duri dari pohon. Wah, itu durinya panjang sekali. Dan adik-adik tahu nggak? Pada saat itu ditancapkan di atas kepalanya. Dan saat itu dia teriak mungkin, sakit. Dan hari itu adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus hanya diam. Mungkin dia keluar air mata karena dia sedih. Tapi dia diam adik-adik. Yesus melakukan hal yang benar saat itu. Lalu tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Tuhan Yesus saat itu diikat oleh tali dan dipukul dengan cambuk. Dicambuk dan sakit. Dan sampai kulitnya juga terkelupas. Sampai berdarah di sana. Tapi hari itu dia cuma ingin manusia dan teman-teman, adik-adik semuanya mengasihi Tuhan dan bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, saat itu tidak sampai di situ saja, adik-adik. Tuhan Yesus diberikan kayu salib, adik-adik. Lalu kayu salib dia pikul dan saat itu dia bawa ke Bukit Golgota. Dan adik-adik, pada saat dia sampai di Bukit Golgota, tangannya itu dipaku, adik-adik. Dipaku, bas. Kalian percaya itu sakit? Pada saat Yesus dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai dia, padahal Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang baik. Dia menyembuhkan, dia memberikan mukjizat.
orang yang mati dibangkitkan. Tapi saat itu musuh-musuhnya tetap menyalibkan dia. Hari itu adik-adik, sampai waktu itu dia disalibkan. Pada saat dia disalibkan, dia nggak berkata begini, aku nggak salah apa-apa, aku kan nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu salibin aku, kenapa kamu pukul aku. Dia nggak bilang seperti itu adik-adik. Dia hanya bilang pada saat di kayu salib, dia cuma bilang gini, Bapak, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tiba saatnya, sampai dia mati di kayu salib, hanya berkat yang keluar. Nggak ada satupun dia berkata yang sia-sia. Nggak ada satupun dia bilang, kenapa kamu salibin aku? Enggak. Atau dia turun dan balas. Yesus bukannya tidak bisa balas, tapi dia ingin pada saat musuh-musuhnya membenci dia, melukai dia, dia ingin mereka semua berubah menjadi baik. Mereka bisa diselamatkan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar pada saat mungkin ada teman kita yang meledek kita. Mungkin kata-katanya begitu menyakiti hati dan adik-adik berkata, kok gitu ya? Adik-adik cukup tutup mulutnya dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada di antaramu yang dipukul. Mungkin ada di antaramu yang dijailin. Mungkin ada di antaramu yang dilempar. Tapi hari ini adik-adik ada pilihan. Kamu mau balas dia atau kamu doakan dia, atau kamu berkati dia. Seperti Tuhan Yesus memberkati musuh-musuhnya. Dan saat itu manusia diselamatkan. Melalui itu manusia semua bisa datang kepada Bapa. Yuk adik-adik, hari ini ambil satu pilihan untuk kita mengasihi Tuhan. Teman-teman, mungkin kalian pernah bertengkar dengan seseorang atau ada orang yang pernah mengatakan sesuatu yang membuat kalian sakit hati, membuat kalian marah. Setiap kali kalian mengingat tentang orang tersebut, api kemarahan mulai membakar hati kalian. Setiap kali kalian melihat orang tersebut, api kemarahan dalam hati kalian itu semakin bertambah. Ya, teman-teman, semakin kamu benci, semakin kamu marah terhadap orang tersebut tidak menyadarinya, apalagi merasakannya. Hanya ada satu orang yang merasakan sakit itu, yaitu siapa? Kamu sendiri. Ya. Nah, Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kasih tahu bahwa beberapa dari kalian mungkin pernah atau sekarang ini sedang dikecewakan atau disakiti atau bahkan diperlakukan dengan buruk oleh orang lain. Tetapi jika kalian tetap berpegang pada rasa sakit hati itu, aduh betapa saya kecewa, saya marah, saya sakit hati dengan apa yang dia lakukan. Teman-teman, itu justru merusak kalian sendiri dari dalam. Hanya ada satu cara supaya api kebencian yang ada di dalam hati kalian itu padam, yaitu dengan cara mengampuni. Ya, dengan cara mengampuni orang yang telah menyakiti kamu. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus
mengampuni para prajurit yang telah memaku dia di kayu salib dan melihat dia sampai mati. Teman-teman, ketika kamu memilih untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kamu sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa kamu percaya dia untuk menyelesaikan semuanya. Ketika kamu memilih untuk mengampuni, kamu akan menghadirkan damai sejahtera di dalam hati kamu. Damai sejahtera Tuhan di dalam hati kamu yang tadi api kemarahan ini akan padam. Nah, teman-teman, ketika Tuhan Yesus mengampuni para prajurit yang telah memaku dia, dengan mengampuni atau dengan melakukan hal tersebut, dia mengubah para prajurit tersebut dan percaya kepada dia. Ketika kamu memilih untuk mengampuni teman-teman, orang lain, siapapun, saudaramu yang telah menyakiti kamu, yang telah mengecewakan kamu bukan hanya menolong diri kamu sendiri, tetapi kamu juga mengubahkan orang lain. Jadilah seperti Tuhan Yesus, pilih untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kamu. Marko si pemarah. Di dataran panas Afrika Timur, di suatu tempat antara bukit-bukit dan kolam air, keluarga semut hidup dengan damai dan bahagia di tanah lunak, tanah merah. Semua hewan lain menghormati tanah mereka. Tetangga mereka, para gajah, selalu memastikan untuk berbaris melalui jalan yang panjang dan berputar ketika mereka pergi ke lubang berair untuk minum dan mandi. Mereka sangat berhati-hati untuk tetap ada di jalan dan tidak menginjak-injak setiap rumah semut. Tapi hari ini bukan hari yang bahagia bagi Gren dan Amanda. Setahun yang lalu pada hari ini, seekor gajah nakal menyimpang dari jalan dan menerobos tepat melalui desa mereka. Dia menghancurkan banyak rumah dan kehidupan, termasuk kakek Gren dan Amanda. Sejak saat itu, Gren menjadi waspada terhadap gajah tersebut. Nama gajah itu adalah Marko si pemarah. Suatu malam, Gren dan Amanda tiba-tiba terbangun dengan suara jeritan. Gren berlari ke jendela. Sebuah dentuman memekakkan telinga. Boom! 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 Membuat tanah bergetar. Para semut berlarian menyelamatkan diri mereka. Sesuatu atau seseorang sedang menghancurkan desa mereka. Rumah-rumah menjadi hancur dan tanah berterbangan kemana-mana. Permisi, mau lewat. Sebuah suara keras berseru. Ini Marko si pemarah, kata Gren berteriak. Dia mencoba membunuh kita semua. Semua semut-semut berlari menyelamatkan diri mereka. Pagi berikutnya, setelah debu pergi, para semut merayap keluar dengan penuh ketakutan dari apa yang tersisa di rumah mereka. Mereka semua selamat, tapi nyaris saja. Gren begitu marah. Ia berdiri di atas batu dan berbicara dengan semut lain. Semuanya dengarkan. Tahun lalu, Marko si pemarah menyerang desa kita. Rumah kita diinjak-injak dan kakek saya pun terbunuh. Kami hanya bisa duduk dan tidak melakukan apapun. Coba lihat sekarang apa yang terjadi. Dia datang kembali untuk menghabisi kita. Marko adalah musuh dari semua semut. Kita harus menangkap dia sebelum dia menangkap kita. Semut lain mulai bersorak dan mendukung misi Gren. Tunggu sebentar, kata Amanda. Jika Marko benar-benar ingin menghabisi kita, dia bisa dengan mudah melakukannya. Tapi dia tidak. Saya rasa kita mencoba dan menunjukkan kepadanya bahwa kita peduli. Mungkin Marko bisa berubah. Gren marah. Dia tidak bisa mempercayai bahwa adiknya sendiri akan tidak setuju dengan dia. Semut lain mulai mencemooh ide Amanda. Hancurkan musuh!
mereka berteriak. Nah, adik-adik, semua orang di dunia mengatakan jika kamu memiliki musuh, kamu harus menghancurkan mereka. Jika seseorang membenci kamu, bencilah mereka kembali. Jika seseorang menyakitimu, sakiti mereka lagi. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan di sekitar musuh-musuhnya. Kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus melakukan hal-hal itu. Tuhan Yesus berkata untuk mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Yesus tidak tertarik untuk menghancurkan orang karena Dia ingin mengubah mereka. Kalau kalian memiliki musuh dan kalian harus memilih bagaimana bereaksi terhadap mereka, mungkin ada anak di sekolah yang mengganggumu, atau mungkin saudaramu sendiri mengganggumu sepanjang waktu. Bukannya ingin menyakiti mereka kembali, kamu harus memilih untuk mengubah mereka. Berdoa untuk mereka, berdoa bahwa Tuhan akan mengubah mereka dan bahwa Dia akan memberikanmu kekuatan untuk melawan. Jadilah seperti Yesus dan pilih untuk mengubah musuhmu. Semut berbaris di barisan tepi desa. Mereka masing-masing mengambil daun dan membawanya ke dalam wilayah gajah. Di sana mereka menemukan Marco sedang tertidur nyenyak, tertidur di bawah pohon. Amanda mencoba sekali lagi untuk mengubah pikiran semut lainnya. Semuanya, ini tidak akan membantu. Hentikan sekarang. Tapi para semut terfokus pada satu hal saja, yaitu balas dendam. Hancurkan musuh sekarang, teriak Gren. Semut berlari keluar dari barisan mereka dan menyerbu Marco, menggosok daun di seluruh tubuhnya. Ini bukanlah daun biasa, melainkan daun poison ivy. Marco terbangun dan menjerit. Tolong! Kulit abu-abunya berubah merah terang dan gatal. Marco kesakitan. Marco melompat pada kakinya. Dia sangat marah sekarang. Para semut menjadi panik dan sekali lagi berlarian menyelamatkan diri mereka. Sementara Marco menerjang mereka. Marco mengangkat kakinya yang besar dan nyaris menginjak Gren ketika sebuah suara kecil memekik, "Tunggu!" Marco berhenti. Dengan kakinya masih terangkat di udara, dia mengintip ke bawah pada si kecil Amanda. Amanda berdiri di antara kaki Marco dan kakaknya yang ketakutan. "Marco, aku mengerti sekarang," kata Amanda. "Aku lihat masalah sebenarnya. Aku tahu kenapa kamu bisa menerjang desa kami. Kamu tidak mau melakukannya, kan? Tapi kamu harus melakukannya. Kamu bukanlah musuh sejati kami." Amanda dapat melihat bahwa di kaki Marco ada sekumpulan duri tajam yang tertancap di dalam. "Merekalah musuh sebenarnya," katanya sambil menunjuk ke duri-duri tersebut. "Marco, aku bisa menolongmu jika kamu mau." Marco duduk dan mulai menangis. "Aku bukan musuhmu. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti siapapun atau menghancurkan desa," dia berkata dengan sedih. Para semut lain berkumpul, kagum melihat Amanda begitu dekat dengan musuh mereka. Marco mengangkat kakinya lagi dan semua semut dapat melihat apa yang Amanda lihat. Kaki Marco begitu bengkak dan penuh luka, sehingga ia hampir tidak dapat berjalan. "Ketika aku masih kecil, aku menginjak duri-duri ini dan tidak pernah bisa mengeluarkan mereka. Semakin aku mencoba, semakin dalam duri ini menancap karena aku terlalu besar untuk mencabut mereka. Setiap kali aku berjalan, rasanya sakit sekali. Jadi aku mencoba untuk berjalan melewati desa kalian. Kalian punya tanah merah yang lembut, sehingga aku tidak terlalu sakit waktu berjalan.
Aku tahu aku sangat ceroboh, tapi aku berusaha untuk memperingatkan semua orang ketika aku berteriak permisi mau lewat. Aku janji bahwa aku tak pernah bermaksud jahat, jelas Marco. Amanda cukup cerdas untuk melihat Marco dengan kacamata yang lain dari para semut. Para semut hanya melihat Marco sebagai sang musuh. Tetapi Amanda mengenali musuh sebenarnya. Yesus menghadapi orang yang menyakitinya, bicara buruk tentang dia, mempermalukan dia, dan bahkan mencoba untuk membunuhnya. Tapi tidak sekalipun Yesus melihat orang-orang itu sebagai musuh. Yesus mengenali musuh sesungguhnya, yaitu si iblis. Kamu harus mengenali bahwa satu-satunya musuh sesungguhnya adalah si iblis juga. Kebanyakan orang melakukan hal-hal yang menyakitkan karena mereka sendiri terluka di dalam. Grant tidak mengerti hal itu, tapi Amanda lolos ujian karena dia tahu bahwa selalu ada alasan mengapa orang bertindak seperti itu. Amanda cukup dekat untuk mengenali bahwa Marco sendiri bukanlah musuh sesungguhnya. Ukuran Amanda tepat sekali untuk mencabut duri-duri yang ada di kaki Marco, dan satu demi satu dia mencabutnya. Marco langsung merasa lebih baik. Dia akhirnya terbebas dari rasa sakit selama bertahun-tahun. Marco dan Amanda akhirnya bisa tertawa dan bergurau bersama. Grant tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Amanda telah menyelamatkan hidupnya. Tapi dia masih tidak dapat mengerti kenapa Amanda mau menolong seorang musuh yang membunuh kakeknya mereka. "Bagaimana kau bisa menolong mereka, Amanda?" tanya si Grant. "Karena aku mengampuni Marco sejak lama," kata Amanda. Nah, adik-adik, kakak mau kalian berpikir satu orang yang sudah menyakiti kalian. Coba pikirkan, apakah kalian pernah terluka? Atau pernah ada seseorang yang membuat hati kalian sakit? Kakak tahu apa yang sudah mereka lakukan adalah salah dan itu menyakitkan. Tapi berkelahi melawan mereka atau berpegang pada rasa sakit itu tidak akan menolong siapapun. Hari ini kalian perlu untuk membuat keputusan bahwa kamu akan menolong mereka untuk berubah. Kamu dapat mengubah musuhmu seperti yang Yesus lakukan. Nah, kakak tanya hari ini, siapa yang mau melakukannya itu? Siapa yang mau melakukan seperti Tuhan Yesus? Mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan menolong musuh yang sudah sakit menyakiti hati kita. Wow, adik-adik, saat ini kita sudah belajar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di sekitar musuhnya. Untuk itu keadaannya rindu kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu kita tetap tidak membalasnya, kita tetap mengasihi mereka, kita tetap berdoa buat mereka hingga mereka bisa berubah. Itu pilihan adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk akhiri ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah hari ini. Kiranya Kau memberkati adik-adik, orang tua yang ada, kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami rindu Kau terus memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, dan Tuhan juga menjagai kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami berpisah dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali dalam ibadah WTC Kids Online berikutnya. Ditunggu ya.